Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan mencoba untuk presentasi di channel YouTube saya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak yang mendapat dukungan. Baik, untuk kalau ada pertanyaan dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan analisis kasus bilingualisme terhadap warga Palestina yang bermukim di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan inti. Bahasa adalah alat yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi antar satu sama lain. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan perasaannya atau menyatakan pendapatnya. Menurut saya dan Agustina, tahun 2010, halaman 11, bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola tetap dan dapat dikaedahkan. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat interaksi yang hanya dimiliki manusia. Artinya, interaksi yang berlangsung antar individu dalam lingkungan pergaulan antara lain manusia tidak pernah lepas dari bahasa atau tidak bisa berhubungan antara satu dengan yang lainnya tanpa adanya bahasa yang berperan menyampaikan gagasan, pesan, atau perasaan. Dalam hal ini dapat ditegaskan jika manusia tidak berbahasa, manusia tidak bisa berkomunikasi. Seringkali banyak kasus yang terjadi, orang yang berasal dari negeri satu kemudian berpindah ke negeri yang lain. Tentunya sebelum berpindah, ia harus mempelajari terlebih dahulu bahasa negara yang akan dia datangi. Dalam hal ini, saya mencoba untuk meneliti orang Palestina yang bermukim di Indonesia. Di antaranya adalah Syekh Anas Al-Masri, Syekh Uday Al-Akhras, dan Syekh Mahmud Al-Ghul. Syekh dan Agustina tahun 2010 halaman 84 menyatakan bilingualisme yaitu penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Dalam hal ini, dapat ditegaskan bahwa seseorang yang menguasai dua bahasa dan menggunakannya secara bergantian adalah orang yang termasuk ke dalam bilingualisme. Salah satu contoh ketika Syekh Anas Al-Masri sedang berkomunikasi dengan dua orang yang dengan negara yang berbeda, yaitu orang Indonesia dan orang Palestina, beliau menggunakan dua bahasa. Ketika berbicara dengan orang Indonesia, maka bahasa yang beliau gunakan adalah bahasa Indonesia. Tetapi ketika beliau berbicara kepada orang Palestina, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Seringkali beliau menggunakan dua bahasa itu sekaligus sehingga hal ini dapat disebut sebagai campur kode. Menurut Suwito dalam Wijana dan Rohmadi tahun 2010 halaman 171, campur kode adalah suatu keadaan berbahasa bila mana orang mencampur dua atau lebih bahasa dengan saling memasukkan unsur-unsur bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Unsur-unsur yang menyisip tersebut tidak lagi mempunyai fungsi sendiri. Kemudian kita lanjut ke bagaimana dialek yang diucapkan oleh orang Palestina saat berbicara bahasa Indonesia. Dialek adalah pengucapan suatu bahasa yang menyirikan dari mana mereka. Biasanya ini tergantung dari daerah dari mana mereka berasal. Seperti orang luar Sunda yang mengucapkan kata dalam bahasa Sunda, dialeknya akan berubah. Parera tahun 1993 halaman 20 mengumumkan bahwa dialek adalah variasi dari sebuah bahasa standar yang berjadikan daerah atau variasi bahasa yang bersifat regional dan merupakan sebuah bahasa standar mempunyai perbedaan kecil dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik berdasarkan daerah pemakaiannya. Transkripnya, mohon maaf saya tidak bisa menampilkan di layar, tapi di sini saya akan menyebutkan poin-poin pentingnya dari transkrip dari video yang Syekh Mahmud Al-Ghul unggah di Instagram pribadinya. Di sini ada kata Indonesia. Indonesia maksudnya itu adalah Indonesia. Dan kemudian ada kata dukunan. Dukunan ini maksudnya dukungan. Hanya saja karena beliau orang Palestina sehingga agak kesulitan menyebutkan huruf ang atau ng. Kemudian dengan kata lain, dialek
dialek orang Palestina yang tinggal di Indonesia masih terselip aksen Arabnya dan belum jelas berbicara bahasa Indonesia, walaupun sudah lumayan lancar. Namun orang yang mendengarkan akan memahami maksud dari setiap kalimat yang diucapkan oleh Syekh Mahmud Al-Ghul, karena bahasanya sederhana dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, keseimbangan kemampuan berbahasa Indonesia pada orang Palestina. Pada dasarnya, bilingualisme pun ada tingkatannya, tingkatan rendah atau tinggi. Bilingualisme adalah kemampuan seseorang menguasai dua bahasa, bahasa satu atau bahasa ibu, dan bahasa dua atau bahasa yang dikuasai selain bahasa ibu. Dalam hal ini, orang Palestina pasti sangat menguasai bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka. Namun ada di antara mereka yang menguasai bahasa kedua, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, ini di sini sebenarnya di dalam makalah atau di dalam esainya ada transkrip dari video yang Syekh Uday Al-Akhras telah unggah di akun Instagram pribadinya. Namun di sini tidak terdapat campur kode dan tidak terdapat aksen Arab, atau justru ini sangat lancar sekali kata-katanya, kurang lebih ya benar, karena Indonesia adalah surga dan saya sangat betah tinggal di Indonesia. Alhamdulillah, dan Indonesia adalah negara saya yang kedua setelah Palestina. Kurang lebih seperti itu. Dari kutipan tersebut, dapat dikatakan bahwa kemampuan berbahasa Syekh Uday Al-Akhras sudah sangat bagus, menyeimbangi kemampuan berbahasa Arab beliau. Maka dengan kata lain, Syekh Uday Al-Akhras adalah orang dengan kemampuan bilingualisme tingkat tinggi, karena tingkatan bahasa 1 dan 2-nya setara. Tidak ada campur kode, tidak ada dialek yang masih tertinggal dialek Arabnya. Setiap kata dari bahasa Indonesia yang beliau ucapkan. Kemudian campur kode yang dilakukan oleh warga Palestina yang saat berbicara bahasa Indonesia. Campur kode adalah variasi bahasa yang digunakan masyarakat untuk berbicara dengan orang lain. Misalnya campur antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau sebaliknya. Ada pula campuran bahasa Indonesia dengan Melayu karena tidak jauh berbeda. Atau ada pula bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Menurut Cair dan Agustina, 2010, halaman 114, campur kode ada karena sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan dan memiliki fungsi dan keautonomiannya, sedangkan kode-kode yang lain yang terlibat dalam peristiwa tutur itu hanyalah berupa serpihan-serpihan bahasa saja yang tidak menepati fungsi keautonomian sebagai sebuah kode. Seorang penutur misalnya dalam berbahasa Indonesia banyak menyelipkan serpihan-serpihan bahasa daerahnya, bisa dikatakan telah melakukan campur kode. Kemudian kita di sini sebenarnya ada kutipan dari transkrip video yang telah Syekh Anas Al-Masri unggah. Tapi saya akan membacakan poin-poin pentingnya saja. Di sini Syekh Anas mengatakan masih ada taifah dari umat kita, masih ada taifah jamaah dari umat kita, bukan seluruh umat kita, tapi taifah atau jamaah dari umat kita. Masih ada, masih berhenti, masih berhidup, gak mungkin jatuh dari umat kita sampai hari kiamat atas al-haq. Bukan bersama al-haq, bukan di dalam al-haq, tapi atas al-haq. Maksud dari kutipan tersebut, masih ada dan tidak mungkin jatuh dari umat kita, yaitu orang yang ada di dalam Masjid Al-Aqsa dan di sekitarnya, yaitu tidak ada yang lain yang berada di sekeliling Masjid Al-Aqsa kecuali di Gaza. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dikatakan Syekh Anas Al-Masri melakukan campur kode dalam bahasa Indonesia yang digunakannya, yaitu mencampurkan kata dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, seperti pada kata bersama al-haq, maksudnya bersama kebenaran, dan pada kata ta'ifah atau jamaah. Kesimpulannya, bahwa dialek yang dipakai oleh orang Palestina yaitu Syekh Mahmud Al-Ghul adalah dialek campuran antara Indonesia dan Arab. Sedangkan keseimbangan berbahasa pada Syekh Uday Al-Akhras sudah sangat seimbang, sehingga Syekh Uday Al-Akhras dapat dikatakan sebagai orang dengan bilingualisme tingkat tinggi. Dan Syekh Anas Al-Masri terkadang melakukan campur kode pada bahasa Indonesia yang dipakai beliau, seperti yang terdapat pada video
yang beliau posting di akun Instagram pribadinya. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan saya tidak mencantumkan transkripnya di layar karena editingnya gagal, dan tadinya saya ingin mencantumkan video-video yang telah saya analisis, tapi akun Syahnas Al-Masri sudah dinonaktifkan oleh Instagram, dan saya kira itu akan mempersulit jika saya mengunggah 2 video sebelumnya, tapi video yang berikutnya tidak ada. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar tuliskan. Kemudian jika ada saran pun boleh di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.